Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua kelas 2, 2A sampai dengan 2H? Semoga anak-anak semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam mengikuti pembelajaran. Baik, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran virtual ini, Qawaidul Lughah, tanggal 4 ya, hari Ahad tanggal 4 April 2021. Ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya dan pembahasan Qawaidul Lughah yang kesekian kalinya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Ustadz melanjutkan pembelajaran ini, silahkan anak-anakku yang merasa nilai KKM-nya masih di bawah 75, nilai PTS-nya, ya, segera langsung masuk ke bagian penilaian ya PTS untuk mengikuti remedi PTS yang ketiga ya, yang ketiga. Dan Ustadz harapkan tidak ada lagi yang remedi setelah ini, dalam artian bahwa kamu sudah mempersiapkan segalanya sehingga tidak perlu lagi Ustadz mengatakan remedi, karena seharusnya sudah berakhir ya, remedi itu sudah berakhir, tapi sekarang seharusnya sudah masuk pembelajaran baru. Kan tetapi perlu saya ingatkan juga bahwa pembelajaran virtual bagi anak-anakku yang sedang remedi atau akan mengikuti remedi PTS tetap harus menonton. Artinya silakan untuk saat ini anak-anakku mengerjakan remedi PTS Qawaidul Lughah ya. Tapi setelah remedi wajib menonton video virtual ini, karena video ini sangat penting untuk anak-anak semua ya, terutama yang belum memahami betul dalam pembelajaran Qawaidul Lughah. Baik, kita akan lanjutkan. Silahkan presensi di portal siswa ya, dan jangan lupa presensi juga di komen YouTube-nya. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu Qawaidul Lughah ya. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa kita sudah masuk ke materi terakhir ya. Ada satu materi lagi yaitu wazan yang terakhir, yaitu wazan fi'il rubai mazid ya, rubai mazid. Jadi kalau kita pernah belajar rubai mujarrad, yaitu kata kerja yang memang huruf aslinya terdiri dari 4 huruf. Nah, ini adalah rubai mazid ya. Jadi yang 4 huruf itu mendapatkan tambahan ya, sama seperti sulasi mujarrad ya, yang ada 6 wazan itu huruf aslinya ya ada 3 ya, fa, ain, dan lam atau fa'ala. Tapi kemudian kita belajar sulasi mazid ya, ada yang tambahan 1 huruf, tambahan 2 huruf, dan tambahan 3 huruf. Nah, sebelum Ustadz melanjutkan pembahasan tentang rubai mazid, Ustadz memberikan saran kepada anak-anakku semua bahwa belajar Qawaidul Lughah itu ya penting ya. Dan di Muallimin ini anak-anak itu diwajibkan untuk paham yang namanya ilmu bahasa Arab ya, baik itu mulai dari sanawiyah sampai aliyah
Jangan sampai ya selesai muallimin tidak paham pembelajaran bahasa Arab. Tentu itu adalah sesuatu hal yang sangat merugikan, karena sesungguhnya di madrasah ini anak-anak sudah mendapatkan pelajaran bahasa Arab yang sangat banyak ya, dan berkelanjutan, kontinu. Di asrama juga ada, di kelas juga ada ya, bahkan rutin ya. Maka kalau sampai tidak bisa, berarti anak-anakku ini kurang maksimal dalam belajar ya. Kemudian pembelajaran online ini juga, meskipun Ustadz mengajar ya, tapi anak-anak tetap wajib untuk mencari sumber-sumber lain ya. Di YouTube salah satunya ya. Jadi kalau merasa dirinya kurang mampu, ya jangan diam saja ya. Jangan diam saja tidak melakukan apa-apa ya, tapi langsung mencari tahu, mencari sumber lain ya, yang mungkin bisa kamu pahami ya. Kamu mencari solusi untuk menemukan masalah yang kamu hadapi ya. Nah, kemudian jika ada permasalahan juga bisa bertanya ke ustadz ya. Harus itu ya. Jadi yang namanya mencari sumber lain dan bertanya itu wajib ya. Nantinya anak-anak akan menemukan sebuah hasil ya yang baik ketika dua itu, yaitu mencari dan menemukan solusi, mencari sumber lain itu dilakukan. Baik, sebelum melanjutkan rubai mazid ya, pada pertemuan hari ini Ustaz akan sedikit mengulang dan menjelaskan manfaat daripada kita belajar qawaidul lughah, khususnya ilmu sharaf yang kita pelajari. Nah, panduan belajar kita itu ada 2 buku dan sudah Ustadz berikan ya. Yang pertama adalah buku qawaidul lughah yang anak-anak sudah miliki dari kelas 1 ya. Kemudian buku amsilah tasrifiyah yang warnanya kuning. Madrasah sudah mengirimkan ya. Dan jikalau ada yang mungkin belum sampai kiriman dari madrasah, maka hari ini pun ya, pagi hari ini hari Sabtu kemarin ya, kemarin hari Sabtu ya, Ustadz sudah mengirimkan PDF-nya. Jadi silakan kamu download ya dan kamu pelajari ya. Adapun buku qawaidul lughah yang anak-anak sudah miliki dari kelas 1 itu sebagian besar juga Ustadz mengambil dari buku Amsilati ya. Hanya di buku qawaidul lughah tidak usah jabarkan secara lengkap sebagaimana ada dalam buku Amsilati, karena maksud daripada Ustadz tidak menjabarkan secara lengkap adalah supaya anak-anak belajarnya lebih maksimal ya, lebih maksimal, lebih bekerja keras ya, lebih praktek, lebih ke arah praktek ya. Adapun di Amsilati itu sudah ada semua ya, tinggal membacanya, tinggal menghafalkannya. Baik, anak-anakku yang berbahagia, silahkan disimak PPT yang sudah saya tampilkan ya. Pelajaran kita adalah qawaidul lughah ya, qawaidul lughah. Ya. Nah, qawaidul lughah Arabiyah itu dibagi menjadi 2 pembahasan ya. Yang pertama adalah nahwu, yang kedua adalah shorof ya, shorof. Nah, yang kita pelajari adalah shorof ya. Adapun ilmu nahwu ya, itu ada di pelajaran mutolaah ya, tapi juga nanti akan berlanjut di kelas 3 dan seterusnya sampai aliyah ya. Nah, adapun ilmu shorof harapannya ya, itu anak-anak sudah bisa menguasai di kelas sanawiyah atau kelas 1-2 ya. Jadi kalau sampai sekarang masih saja belum paham ya, maka
Jangan langsung menyalahkan siapa-siapa, tapi salahkanlah dirimu sendiri yang tidak mau bekerja dengan keras, berusaha maksimal ya. Sudah tidak bekerja maksimal, juga tidak ada usaha untuk mencari tahu, mencari kekurangannya ya. Nah, jadi yang kita pelajari adalah ilmu sorof ya, ilmu sorof, ilmu tasrif ya. Makanya sering Ustadz mengatakan tasrifkan ya, tasrifkan. Kemudian tasrifkan wazan ini beserta mauzunya, begitu ya. Nah, sekarang kita akan fokus pada pembelajaran sorof. Nah, apa sih pengertian ilmu nahwu sorof ya? Jadi dalam bahasa Arab yang paling utama adalah itu, ilmu nahwu dan ilmu sorof. Ilmu nahwu adalah salah satu cabang ilmu dalam bahasa Arab yang digunakan untuk mengetahui hukum akhir dari suatu kata ya. Jadi hukum akhir dalam suatu kata ya. Bisa juga ilmu nahwu adalah ilmu tentang harokat akhir suatu kata. Itu bisa juga pengertiannya seperti itu. Jadi kita mengetahui suatu kata itu harokat terakhirnya itu apa. Nah, itu adalah ilmu nahwu yang nanti akan anak-anak pelajari lebih dalam di kelas 3 dan kelas aliyah. Kenapa dia berharokat fathah, kenapa dia berharokat dhammah, kenapa dia berharokat kasroh ya, ilmu nahwu. Nah, kemudian ilmu sorof adalah salah satu cabang ilmu dalam bahasa Arab yang mempelajari mengenai perubahan bentuk pada suatu kata dalam bahasa Arab ya. Jadi kita belajar bentuk suatu kata. Nah, bentuk itu dalam bahasa Arab namanya, dalam ilmu sorof namanya sighot. Jadi kita mengetahui sighot suatu kata kerja ya. Jadi sorof itu yang kita pelajari itu lebih banyak, lebih kepada kata kerja, pembahasannya kata kerja ya. Jadi bentuknya itu apa sih kan gitu ya. Jadi kita ada satu kata kerja ya, yaitu bentuk apa. Nah, itu adalah ilmu sorof. Sedangkan dalam praktiknya perubahan-perubahan pada kata dalam bahasa Arab dikenal dengan tasrif ya. Jadi kalau ada permintaan ditasrif itu berarti dirubah. Dirubah apanya? Dirubah bentuknya. Nah, begitu ya. Tapi masih banyak anak-anak yang belum paham ketika Ustadz mengatakan ditasrif, ya masih belum paham juga. Entah kenapa. Kira-kira apa yang membuat tidak paham? Padahal sudah sangat simpel, sudah sangat jelas ya Ustadz menyampaikan ya. Baik, dipahami ya perbedaan antara keduanya ya, ilmu nahwu dan ilmu sorof. Ilmu nahwu adalah untuk mengetahui hukum akhir suatu kata atau harokat akhir suatu kata juga bisa. Sedangkan ilmu sorof adalah ilmu untuk mempelajari perubahan bentuk pada suatu kata kerja dalam bahasa Arab ya, atau bisa juga mempelajari makna ya, karena setiap perubahan bentuk berarti maknanya berubah ya, maknanya berubah. Nah, nanti kita akan praktek ya. Tapi sebelumnya juga kita coba mengulang dari materi kelas 1 ya. Nah, ini adalah buku yang Qawaidul Lughah yang kedua yang sudah Ustadz kirimkan PDF-nya. Anak-anak pasti sudah punya ya. Yang belum terkirim, belum sampai, silahkan mendownload sendiri. Nah, jadi dalam buku Ustadz ya, dalam buku Qawaidul Lughah dari kelas 2 itu sebagian besar Ustadz mengambil dari sini ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sini ya. Nah, di sini adalah kita mengawali dengan materi sulasi mujarrad ya. Ini tulisannya nih, al-babul awal minas sulasi al-mujarrad ya. Atasnya at-tasrif al-istilahi ya.
Jadi ini adalah tasrif istilahi. Ya, kelas 1 kita sudah pernah belajar juga yang namanya tasrif lughawi. Ya, lughawi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, ya. Fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, ya. Fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Itu adalah tasrif lughawi. Ya. Jadi tasrif lughawi adalah untuk mengetahui pelakunya, gitu ya, pelaku dari pekerjaan itu. Fa'ala tadi dia yang melakukan, kan gitu ya. Fa'ala panjang berarti mereka berdua yang melakukan, laki-laki ya. Fa'alu mereka lebih dari 2 laki-laki yang melakukan, ya. Fa'alat, fa'alat ya, kita sudah pernah belajar itu semua anak-anakku ya, sudah pernah belajar. Fa'alat dia perempuan 1 orang, fa'alata ya 2 orang perempuan, fa'alna mereka lebih dari 2 perempuan melakukan. Fa'alta ya, sambil ingat-ingat ya anak-anak mengikuti. Fa'alta kamu 1 orang laki-laki sedang melakukan, telah melakukan, maaf ya, telah ya. Fa'alta, fa'altuma kalian berdua melakukan, telah melakukan. Fa'altum kalian lebih dari 2 telah melakukan. Fa'alti kamu 1 orang perempuan telah melakukan. Fa'altuma, fa'altunna, fa'altu saya telah melakukan. Fa'alna panjang nanya kami telah melakukan. Itu namanya tasrif lughawi. Nah, adapun yang kita pelajari di kelas 2 ini lebih kepada tasrif istilahi, yaitu perubahan bentuknya ya, bentuk perubahan kata. Nah, baik. Nah, ini adalah pembahasan tasrif lughawi, tasrif istilahi, maaf ya, sulasi mujarad. Ya, sulasi mujarad ada berapa wazan? Ada 6 wazan, begitu ya. Ini coba ikuti kursornya Ustadz ya. Ini fa'ala yaf'ulu, betul ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, wa maf'alan, fahuwa fa'ilun, wadaka maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun 2 kali, mif'alun ya. Nah, kemudian mauzun yang mengikuti fa'ala yaf'ulu ada nasoro yansuru, ada madda yamudu ya. Madda yamudu saya sudah pernah bahas, aslinya adalah madada yamdudu ya. Maka mengikuti fa'ala yaf'ulu, lihat harokatnya ya. Harokatnya sama, coba anak-anak perhatikan. Yang berbeda adalah hurufnya. Sona yasunu juga mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu, karena aslinya adalah sowana yaswunu, tapi mengalami perubahan karena ada huruf illah ya. Huruf illah, huruf penyakit ya, huruf penyakit sudah pernah Ustaz bahas. Ghaza yaghzu, amala ya'mulu, dan seterusnya ya. Ini sudah kita pelajari, dan ini adalah binanya, kita juga sudah pernah belajar binanya ya. Kemudian wazan kedua, ini wazan sama mauzunnya sudah lengkap ya, sudah ada depan duanya, tinggal membaca, sudah kelihatan jelas ya. Yang bab 2 juga ada fa'ala yaf'ilu, fa'lan wa maf'alan, fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, if'il la taf'il, maf'ilun maf'ilun mif'alun ya. Ini wazannya, ini mauzunnya, bentuk kata kerja yang mengikuti bentuk wazan fa'ala yaf'ilu. Itu ada beberapa kata di sini contohnya ya. Jadi ini sudah baku ya anak-anakku ya. Jadi tidak bisa asal merubah-rubah. Misal kata nasoro yansuru, ya berarti memang nasoro yansuru itu hanya mengikuti wazan pertama ya. Jadi tidak bisa nasoro yansuru
kemudian diikutkan dengan wazan kedua, nggak bisa. Misal ini kan nasoro yang suruh, maka kalau diikutkan wazan kedua kan berarti menjadi nasoro yang siru, nggak bisa, tidak bisa ya. Ini sudah menjadi sesuatu yang baku, tetap ya. Maka pentingnya ilmu ini adalah untuk mengetahui. Ketika sudah mengetahui wazannya, maka merubah-rubahnya gampang. Yang penting tahu dia itu mauzun dari wazan yang mana, kan begitu ya. Kemudian ya, yang bab ketiga, fa'ala yaf'alu ya, fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa daka maf'ulun if'ala taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Ini mauzunnya, kata-kata kerja yang mengikuti wazan ketiga ya, fa'ala yaf'alu. Kemudian fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'alu ya, fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa daka maf'ulun if'ala taf'al maf'alun maf'alun ya. Ini mauzunnya yang mengikuti, ada alima, ada adha. Ini hanya sebagian ya, sebagian saja. Kemudian wazan yang kelima, fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun ya. Terus tidak ada kosong, uf'ul la ta'kul maf'alun maf'alun ya. Itu wazan kelima ya, fa'ula yaf'ulu. Ini mauzunnya hasuna, ada dhahuma, ada januba ya, mauzunnya. Kemudian yang keenam, dari sulasi mujarrad yang terakhir adalah fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'ila taf'il maf'ilun maf'ilun ya. Jadi mauzunnya di sini hanya contohnya ada dua. Nah, kita akan membahas yang bab ini saja ya, karena ketika anak-anak itu sudah paham betul cara merubah-rubahnya, Ustadz yakin insya Allah untuk wazan-wazan yang lain ya, baik itu sulasi mazid biharfin, biharfain, salah satu ahruf, kemudian ada rubai mujar, ada rubai mazid juga, itu pasti bisa karena panduannya sudah ada, ya. Panduannya tinggal mengikutinya saja karena polanya sama. Nah ya. Nah, itu anak-anak ya. Jadi Ustadz mengikuti panduannya. Adapun di buku Ustadz tidak selengkap di sini. Kenapa? Karena memang Ustadz kepingin anak-anak itu langsung praktek ya, maka Ustadz menuliskannya hanya wazannya saja seperti ini ya. Ini ada di buku Qawaidul Lughah kelas 1 itu halaman 58. Nah, di sini yang warna kuning adalah wazan pertama, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Mauzunnya ada di sebelah sini yang warna kuning. Ya mungkin di buku PDF-mu, barangkali belum berwarna, atau di buku paketmu juga mungkin belum berwarna. Nah ini satu warnanya di sini biar kelihatan. Nah ini mauzunnya ya. Sama kan, ada nasoro, ada kataba, ada madda, ada sona, ada goza, ada amala. Sama seperti tadi ini kan, ada nasoro, ada madda, ada sona, goza, amala. Ustadz mengambil dari sini ya, tapi Ustadz tidak tuliskan semua nasoro yang suruh nasroh, tidak Ustadz tulis seperti itu karena yaitu tadi harapan Ustadz anak-anak itu sudah praktek. Artinya dengan melihat perubahan wazannya ya, jadi cukup dengan wazan saja karena selanjutnya untuk mauzunnya bisa berubah-ubahnya sendiri karena sudah kelihatan wazannya. Wazan 2 yang fa'ala yaf'ilu ya, fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'in la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun.
Ini mauzunnya ya, yang warna hijau ini. Kemudian yang warna merah, fa'ala yaf'alu. Fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'ala taf'al maf'alun maf'alun mif'alun saja. Ini mauzunnya ya. Nanti merubah-rubah sendiri sesuai dengan wazannya saja. Kemudian yang wazan 4, fa'ila yaf'alu ya, fa'ila yaf'alu fa'lan ya, wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'ala taf'al maf'alun maf'alun. Ini mauzunnya yang warna kuning ya, ini wazannya, ini mauzunnya. Yang warna hijau lagi, fa'ila yaf'ilu fu'lanan fa'lanan ya, wa maf'alan. Kalau di sini apa? Fa'ila yaf'ilu, coba kita cek. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan ya, nah ya. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan. Ya, di sini fa'lanan. Ya, karena Ustaz mengambil dari beberapa sumber ya. Ya, fa'ila yaf'ilu fa'lanan bisa fu'lanan. Wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'ila taf'il maf'ilun maf'ilun. Ini mauzunnya segini aja, ada 3 ya. Nah, kemudian yang warna merah, wazan terakhir fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun, kemudian kosong ya. Ini juga di sini juga kosong ya, fa'ula yaf'ulu ini kosong, maka di buku ini juga kosong ya. Uf'ul la taf'ul maf'alun ya. Kemudian ini mauzunnya ya. Nah, ini adalah yang kita pelajari ya, panduannya adalah wazan ya. Nah, keterangannya adalah wazan fi'il sulasi mujarrad, mauzunnya adalah yang ini nih ya. Kemudian yang sebelah ini adalah binanya ya, bina sahih, ada bina mudha'af, ada bina ajwaf wawi, ada nakis wawi, ada mahmus. Wah, sudah pernah Ustaz bahas semuanya ya. Nah, yang sebelah kanan adalah sighatnya, bentuk ya, bentuknya. Jadi kalau fa'ala berarti bentuknya fi'il madhi ya. Harokatnya semuanya adalah fathah, fi'il madhi, kata kerja lampau ya. Ketika kita menemukan bentuk fi'il madhi ya, maka mengartikannya adalah ditambahi telah atau sudah, karena di sini keterangannya kata kerja lampau. Yaf'ulu bentuknya adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja sekarang atau yang akan datang. Nah, kata kerjanya adalah yaf'ulu. Fa'lan itu isim masdar ya. Isim masdar biasanya contoh kalau kata kerja lampau dari makan berarti kan telah makan gitu ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau fi'il mudhari'nya kata kerjanya berarti sedang makan atau akan makan, sedangkan masdarnya adalah makanan, begitu ya. Ini perumpamaan dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Arab fa'lan. Masdar mim ya sama, maf'alan ya, di sini maf'alan. Kenapa dikatakan masdar mim? Karena di sini di depannya ada mimnya, maka namanya masdar mim, untuk membedakan dengan yang di atasnya. Kalau yang di atasnya hanya masdar, tidak ada mim di depan. Kalau yang ini ada masdarnya. Isim fa'il ya, isim fa'il fa'ilun ya, ini hanya tambahannya. Fahuwa itu sudah pernah Ustaz katakan berkali-kali, fahuwa hanya tambahan untuk supaya kita membacanya enak. Fa'ilun adalah isim fa'ilnya ya. Isim fa'il itu fa'ilun ya. Isim fa'il atau pelaku ya. Pelaku berarti orang yang melakukan pekerjaan ya. Maf'ulun ya, wadaga ini tambahannya.
Maf'ulun itu isim maf'ul. Isim maf'ul itu yang dikenai pekerjaan, ya, yang dikenai pekerjaan. Kalau misalnya perumpamaan dalam bahasa Indonesia tadi kita melanjutkan ya. Tadi telah makan, sedang atau akan makan, yang masdar makanan, ini juga makanan. Isim fa'il berarti orang yang makan, ya, orang yang makan. Isim maf'ulnya sesuatu yang dimakan, ya, isim maf'ul. Kemudian uf'ul. Nah, uf'ul dalam bahasa Arab itu sigotnya atau bentuknya adalah fi'il amr atau kata kerja perintah. Kerjakan, makanlah, ya. La taf'ul, jangan jangan kamu lakukan, ya, kata kerja larangan, ada lanya panjang. Fi'il nahi, bentuknya ya larangan. Maf'alun, 2 kali, maf'alun sama isim zaman dan isim makan sama, ya, isim zaman atau makan. Isim zaman artinya keterangan waktu, isim makan keterangan tempat, ya. Isim zaman berarti waktu dilakukan pekerjaan. Kalau makan tadi perumpamaannya berarti waktu makannya kapan. Kalau isim makan berarti tempat makannya di mana, ya. Mif'alun, ya, mif'alun itu isim alat, ya. Isim alat berarti menggunakan apa, ya, mif'alun, ya. Baik. Nah, ini adalah yang kita pelajari selama ini dari kelas 1 sampai kelas 2, ya. Nah, wazan ini, nah, itulah yang namanya panduan untuk kita merubah, ya. Baik, bagi yang belum paham terutama ini, ya, harap fokus. Jadi pelajaran ini sebenarnya tidak membutuhkan keahlian dalam bahasa Arab atau pengalaman belajar bahasa Arab, ya. Mungkin di antara anak ada yang SD-nya memang tidak ada pelajaran bahasa Arab. Tapi sekali lagi saya sampaikan, ini tidak ada hubungannya kamu ada pelajaran bahasa Arab atau tidak. Ini adalah tentang bagaimana kamu cermat, teliti. Ya, jadi sekalipun anak-anak tidak pernah belajar bahasa Arab di SD, ini gampang, mudah sekali untuk dipelajari. Yang penting ada panduannya. Ya, contoh di sini kita menggunakan contoh yang ini, ya. Karena mauzun dari fa'ala itu adalah fa'ala nasoro. Nah, sekarang kita coba, ya. Di sini tulisannya kita harus ganti dulu. Nasoro, betul ya. Nah, sekali lagi saya sampaikan, fokus pada harokatnya, ya. Jangan sampai kamu tidak paham tentang harokat, ya. Harokatnya ini kan sama toh, harokatnya diperhatikan. Kalau hurufnya jelas pasti berbeda, tapi harokatnya kan sama. Nasoro, ya, terbesarkan. Nasoro ini kan harokatnya fathah, ya. Fa'ala sebagai panduan juga harokatnya fathah, ya kan. Kemudian, nah, nasoro akan kita rubah menjadi bentuk yansuru. Ya sudah, tinggal ditambahi ya depannya sama kayak di atasnya, ya. Oh ya, nun ini namanya fa fiil, ya, adalah fa fiil. Artinya kenapa dikatakan fa fiil? Karena dia posisinya di awal seperti fa ini. Nah, ini kan fiil ini, ya, ini fiil namanya, ya. Maka nun ini namanya fa fiil. Ini kan huruf fa nih, fa fiil, ya, fa fiil. Maka kita mengatakan nun ini adalah fa fiilnya. Kenapa dikatakan fa fiil? Karena posisinya adalah sama dengan fa di atasnya, ini panduannya.
Kalau shot ini namanya ain fiil. Kenapa ain fiil? Karena ini posisinya sama dengan ain di tengah, maka kita mengatakannya ain fiil untuk memudahkan, ya. Untuk memudahkan. Ro ini namanya lam fiil karena posisinya di belakang seperti lam di atasnya. Jadi jangan bingung ketika Ustaz mengatakan fa fiilnya mana, ain fiilnya mana, lam fiilnya mana. Ya, itu maksudnya adalah kalau fa fiil itu yang di depan, kalau ain fiil itu yang di tengah, kalau lam fiil yang di belakang. Sekarang kita rubah yang ini, ya. Nasoro kita rubah menjadi, nah sekarang yaknya itu memang wajib harus ada karena fiil mudhari. Nah, ini namanya huruf mudharaah. Kita sudah pernah belajar, ya, huruf mudharaah ya yang pertama. Maka kita kasih ya dulu, ya. Kemudian fa fiilnya disukun. Ini tadi ya fa fiil, berarti yang pertama adalah nun. Maka nunnya disukun sama, ya, ikuti atasnya ini, panduannya ikuti. Ain fiilnya di dhamma. Ain fiilnya apa di sini? Yang ikutin apa posisinya sama? Shot. Berarti di sini juga sama. Shotnya di dhamma. Lam fiilnya di dhamma ini, lam fiilnya di dhamma. Berarti sini lam fiilnya adalah ro. Ya sudah, tinggal ro-nya di dhamma, maka menjadi yansuru, ya. Nasoro yansuru. Ini juga sama, fa fiil, ain fiil, lam fiil. Berarti, ya. Nah, ikut ya, fa fiilnya fathah, ain fiilnya di dhamma. Apa tadi ain fiilnya? Ain fiilnya shot. Berarti, nah, disukun. Sukun, ain fiilnya disukun. Nas, ya. Kemudian lam fiilnya di fathah tain. Ya udah, tinggal di ron tambahi alif. Ingat ya, dalam huruf hijaiyah kalau dia berharokat fathah tanwin maka harus ditambahi alif, kecuali hamzah dan tak marbutoh. Nasron, fa'lan kan sama bunyinya, harokatnya sama, ya. Maf'alan, ya udah, kalau berarti kita ikuti saja bentuknya, ya, bentuknya kita ikuti saja. Maf'alan itu ada mimnya, itu ditambahin mim, ma, sama, pokoknya sama persis. Fa fiilnya disukun. Tadi apa fa fiilnya? Nun, ya, nun. Man disukun. Ain fiilnya di sini fathah, berarti ain fiilnya tadi apa? Sod, man, so. Lam fiilnya di fathah tanwin, berarti tadi lam fiilnya apa? Ro. Berarti di fathah tanwin tambah alif, jadi mansorot. Bahwa ini tambahannya, yang penting fa'ilunnya. Fa'ilun, fa fiilnya di fathah dan ada alifnya, berarti nanya di fathah tambahin alif. Ilun, ain fiilnya tadi apa? Sod, nasi, nasi, ya. Lam fiilnya di dhammah tanwin, run, nasirun, ya kan. Fa'ilun bentuknya sama. Maf'ulun, ya udah sama, tambahin ada mimnya, tambahin ma, ikuti aja. Fa fiilnya disukun, berarti tadi fa fiilnya apa? Nun, sukun. Ain fiilnya di dhammah, tadi ain fiilnya apa? Mansurun. Shot tadi ya, di dhammah ditambahi wawu, mansur. Lam fiilnya di dhammah tanwin, tadi lam fiilnya apa? Ro, dhammah tanwin menjadi mansurun, ya. Uf'ul, ya, tambahin saja. Oh, ada hamzanya, berarti tambahin saja hamzanya, ikuti saja. Di dhammah, fa fiilnya di sukun, berarti fa fiilnya tadi nun disukun, man, ya. Ain fiilnya di dhammah, tadi apa? Shot, ya, berarti dhammah. Lam fiilnya disukun, berarti lam fiilnya tadi apa? Ro, sur. Nah, itu loh.
laknya dikasih aja lah, sama, ikuti aja lah. Ada taknya, tambahi tak. Nah, gitu. Fa fiilnya tadi apa? Nun. Latan. Ain fiilnya tadi apa? Sod. Latan. Lam fiilnya sukun. Latan sur. Ya. Kemudian ini mamnya, tak ikuti aja ma. Fa fiilnya disukun berarti man. Ya, ain fiilnya di fathah, manso. Lam fiilnya domatan win mansorun. 2 kali, tambah 2 kali aja, 2 kali. Apa? 2 kali. Ya, pokoknya 2 kali, ya. Terus if'alun, tambahin mim, ikuti. Mim, min. Fa fiilnya disukun, sukun min so. Fa fiilnya sod tadi, ain fiilnya sod ya. Min sorun, min sorun. Nah, seperti itu apa sulit? Coba Ustadz bertanya kepada anak-anak. Tidak sulit karena sudah ada panduannya. Kamu tinggal merubah-rubah, dan yang dirubah-rubah itu yaitu, masa seperti itu aja bingung, ya kan? Nah, inilah cara perubahannya seperti ini ya. Ustadz tidak perlu merubah-rubah yang lain, cukup satu ini saja, diaplikasikan, diterapkan pada wazan-wazan yang lain, pada mauzun yang lain, ikuti wazannya ya, ikuti wazannya anakku. Jadi begitu ya. Nah, setelah ini tidak ada lagi yang bingung ya tentang pelajaran shorof. Ini sebenarnya sudah Ustadz ulang-ulang penjelasannya dari kelas 1, kelas 2 ya. Masalahnya adalah kamu kurang kerja kerasnya dan tidak pernah mau bertanya, sehingga ketika materi selanjutnya tambah bingung ya, tambah bingung, tambah pusing ya, akhirnya tidak mau mengerjakan tugas ya. Akhirnya juga mengerjakan tugas juga apa, bingung, suruh ngerjakan, suruh ngafalin juga bingung, akhirnya salah-salah ya. Semuanya berkelanjutan ketika awalnya anak-anak tidak berusaha untuk memahami itu ya. Baik, yang lain juga sama, kamu terapkan sendiri. Nah, dengan adanya ilmu shorof ini, maka anak-anakku itu dalam belajar bahasa Arab, penerapannya adalah yang pertama, anak-anak jadi tahu sigotnya atau bentuknya ya, bentuknya anak-anak jadi tahu apakah dia fi'il madhi atau fi'il mudhari atau isi masdar. Yang kedua, anak-anak jadi tahu binaknya juga anak-anak tahu kan. Oh, kalau nak sorof binaknya sahih, kelihatan kan? Kelihatan. Kenapa ini dikatakan sahih? Karena tidak ada huruf ilahnya, alif, wawu atau ya. Tidak ada kan di sini. Ini juga sama mudha'af. Kenapa sih mudha'af? Kita sudah pernah belajar. Oh, karena ada yang double, dalnya itu double. Harusnya madada, tapi dijadikan satu menjadi madah, maka namanya mudha'af. Ajwaf wawi. Kenapa ajwaf wawi? Ya, ini berarti ada huruf ilahnya. Ajwaf itu artinya tengah. Wawu, wawi ya wawu. Karena alif ini aslinya adalah wawu, maka tadi saya bilang sowana ya. Jadi kalau mengikuti ini kan sowana, fa'ala sowana, yan suru ya pulu berarti yaswunu. Aslinya adalah yaswunu, tapi dirubah sona menjadi sona ya sunu. Perubahannya apa? Seperti apa? Kenapa berubah? Itu ada ilmu lain ya, sepertinya tidak perlu saya bahas karena nanti insya Allah kamu akan sendiri tahu dengan sendirinya. Karena ada tengahnya ada wawunya. Wawunya di sini huruf ilah kan ya, huruf ilah itu huruf penyakit. Kenapa dikatakan penyakit? Karena dia bisa berubah dengan sendirinya, bisa hilang ya, tiba-tiba hilang, tiba-tiba berubah ya, seperti itu namanya huruf ilah. Namanya juga penyakit. Penyakit kan kayak gitu, kadang muncul, kadang hilang, kadang berubah ya kan.
nakis wawi itu berarti belakangnya adalah wawu. Nah, berarti alif ini aslinya adalah wawu. Ghazawa, maka fa'ala wazannya berarti ghazawa. Fi'il mudhari'nya yaf'ulu berarti yaghzuwu. Aslinya seperti itu ya. Tadi berubah menjadi alif. Kenapa? Yaitu tadi ilmu itu ilmu lain. Mahmusfa. Mahmus itu artinya hamzah. Fa-nya artinya letaknya adalah di huruf fa-nya. Fa fiilnya. Fa fiil itu di mana? Di depan. Berarti hamzahnya di depan. Ya, mengikuti posisi fa fiilnya. Gitu ilmu binanya. Nah, sekarang kita akan coba praktek. Ya, kembali ke sini. Nah, ini kita lihat. Nah, dengan anak-anak belajar ilmu shorof, anak-anak jadi semakin paham. Ya, kata kerja itu bentuknya apa sih? Nah, coba kita praktekkan. Ini surat Al-Baqarah ya. Kalau melihat dari bahasa Arabnya ini, nah, tidak paham, maka Ustaz berikan artinya. Nah, dari arti ini mana yang menunjukkan pekerjaan? Ya, menunjukkan pekerjaan. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Oke, langsung Ustaz tunjuk saja ya. Bertakwa. Bertakwa. Nah, kira-kira dari kata ini yang kerja yang ini ya, muttaqin artinya bertakwa. Muttaqin ini kita bisa tahu kalau kita sudah paham ilmu shorof, ini bentuk apa ya? Nah, ini bentuk apa ini kira-kira ya? Nah, kan jadi tahu ini. Oh, muttaqin. Muttaqin. Nah, ini nanti kaitannya dengan ilmu nahwu. Ya, ilmu nahwu. Ya. Jadi kamu jadi tahu, oh muttaqin. Muttaqin itu aslinya kan muttaquna, panjang ya, tapi kan ada li ini. Nah, ini ilmu shorof lagi. Kita sudah pernah belajar yang namanya huruf jar kalau tidak salah. Huruf jar itu ada li, ada min, ada an. Pernah tidak ya anak ya? Kalau tidak di pelajaran Ustadz ya mungkin pelajaran mutola'ah harusnya sudah. Nah, ini berubah menjadi kasur, tapi di aslinya adalah muttaquna. Saya tidak tulisannya ya. Muttaquna. Maksudnya begini. Muttaqun. Ya. Nah, kalau kita sudah paham ilmu shorof, kita akan tahu oh muttaqun itu adalah dia bentuk apa sih? Kita jadi tahu. Ya. Ya, muttaqun. Kita tahu wazannya juga. Oh, apa ya kira-kira ya muttaqun ya wazannya ya? Oh, muttaqun itu adalah ya dia adalah mengikuti wazan ifta'ala ya, ifta'ala. Kenapa ifta'ala? Nah itu, nah, ini kan sudah ini mazid, berarti kalau ifta'ala wazan berapa itu? Mazid apa namanya kalau ifta'ala ya? Mazid di harfain. Coba dikira-kira anak-anakku, kira-kira bisa tidak menebak ini kenapa dia mengikuti wazan ifta'ala ya. Ya. Kita sudah pernah belajar ya, ifta'ala. Coba kita tulis dulu. Nah, ifta'ala. Ifta'ala. Ya. Berarti aslinya adalah tanya di tasdid ya. Ti'it ya, ittaqo. Ittaqo. Ini nah inilah ya, ittaqo yattaqi. Nah, ittaqo ini terlalu sulit ya karena ada huruf ilahnya, jadi anak nanti bingung ya. Kita lewat saja karena nanti kamu tambah bingung.
Ini aja. Oke, yang mudah-mudah saja, yang mudah. Oke. Yang mudah. Yang ayat selanjutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, ya. Ya. Kira-kira yang menunjukkan pekerjaan yang mana? Ya, ada yu'minuna, ada yuqimuna, ada rozakna, ada yunfikuna. Kita jadi tahu kalau dari ilmu sorof, ya, yu'minuna itu bentuk apa sih? Nah, kalau muttaqin tadi adalah bentuk isim fa'il. Isim fa'il dari mana? Nah, itu ya, dari wazan ifta'ala. Coba kita tasrifkan. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa daka mufta'alun ifta'il la tafa'il mufta'alun. Berarti mufta'ilun, ya, mufta'ilun. Berarti kalau isim fa'il dari kata muttaqin adalah muttaqiyun, ya. Nah, karena ada huruf ilahnya memang agak sulit, tapi nanti insya Allah anak-anakku semoga dimudahkan besok ya belajarnya. Sekarang ini dulu, yu'minuna wazannya apa, bentuknya apa? Nah, ini adalah fi'il mudhari, ya, ada ya-nya ini di depan, ini ada huruf mudhari'ahnya. Yu'minu, ya, yu'minu dari kata amana, ya, fi'il madinya. Yu'minu fi'il mudhari'nya. Yuqimuna, ini kan ada tambahan wawu sama nun, kita sudah pernah belajar juga, ya, tapi lupa mesti anak-anak. Yuqimu fi'il mudhari' juga, ya. Rozakna itu apa? Fi'il madi. Yunfikuna itu apa? Fi'il mudhari', gitu, ya. Ya. Jadi tahu. Nah, misalnya kalau anak-anak sudah paham ilmu shorof, akan bisa, oh, yu'minu itu fi'il mudhari'. Fi'il madinya apa? Amana, ya. Isim fa'ilnya apa? Oh, mu'minun, ya, mu'minun. Isim maf'ulnya apa? Nah, gitu, ya, isim maf'ulnya apa? Nah, mu'manun, ya, seperti itu perubahannya. Itulah fungsi daripada ilmu shorof, ya. Ini juga, ini fi'il tasrif lughawi. Rozak. Nah, nanya panjang ya. Dari kata rozako, rozaku, rozakot, rozakota, ya, rozak. Nah, pendek. Rozakta, rozaktuma, rozaktum, rozakti, rozaktuma, rozaktunna, rozaktu, rozak. Nah, kata rozako fi'il madi. Nah, ini juga sama, kita jadi tahu nih, ya. Oh, ini fi'il apa sih ini, ya, kata kerjanya ini. Oh, fi'il apa ini? Mudhari. Ini fi'il apa ini? Oh, ini fi'il madi tapi majhul. Kita sudah pernah belajar di kelas 1 juga, kita sudah pernah belajar, ya. Ini wa ma unzila, ya. Hum yuqinun juga fi'il mudhari, ya. Udah mirabim alaikumul muflihun apa yo kira-kira, ya, isim fa'il. Kok bisa dari kata apa? Jadi tahu. Oh, muflihun berarti dia apa ya kira-kira? Nah, dia adalah bentuk isim fa'il dari muflihun. Apa ya kira-kira ya? Oh, berarti dari kata af'ala, aflaha itu dari wazan af'ala yuf'ilu if'alan, ya, sulasi masjid bi harfin. Af'ala yuf'ilu if'alan wa maf'alan fahuwa, ya, muf'ilun, muflihun, ya, kemudian mendapatkan tambahan wawu dan nun tuh, ya. Tapi yang jelas anak-anak tahu bentuknya itu apa. Kalau dirubah jadi ini jadi apa, ya. Aflaha yuflihu, af'ala yuf'ilu if'alan, iflahan, ya, wa maf'alan, wa maflahan, ya, seperti itu dan seterusnya, ya. Fa wa muflihun wa dzaka muflahun aflih la tuflih,
Muflahun muflahun, ya. Ini isim fa'il. Ini juga sama. Kafaru fi'il madhi nih, ya. Fi'il madhi kafaro kafaro, kafaru, kafarot kafarota, kafarna. Ya, udah belajar. Nah, angdar tahum angdaro. Andaro itu untuk apa? Oh, ini fi'il madhi. Andaro fi'il mudhari'nya apa? Yungdiru, berarti ya sama ngikuti wazan af'ala juga. Andaro af'ala, sama ya harokatnya. Andaro yundiru aflaha yuflihu, af'ala yuf'ilu if'alan, andaro yundiru indaron, ya. Wa maf'alan wa mandaron fahuwa muf'ilun fahuwa mundirun, seperti itu. Tundirhum fi'il mudhari', kita sudah pernah belajar, ini sudah pernah ya, banyak yang sudah kita pelajari, tapi anak mesti banyak yang lupa, ya. Khotamullah ini juga sama, ya. Sam'ihim wa ala absari alam adabun atim, ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Jadi hanya mengulang, ya, mungkin lebih dalam, ya, praktek, karena masih banyak ternyata anak-anakku yang masih bingung. Ya, Ustaz tidak tahu apa sebabnya kok dia masih bingung, ya. Sumber sudah banyak, Ustaz juga sudah bekerja keras mengulang-ulang materi, ya. Masih tugas yang banyak biar praktek, ya. Ya, anak-anakku semua ada yang sudah paham, ada yang belum, ya. Tapi insya Allah ya tidak membutuhkan harus cerdas, harus pintar, harus pernah belajar bahasa Arab. Tidak. Buang pemikiran seperti itu, karena semua bisa dipelajari, ya. Semua bisa dipelajari, yang penting anakku mau. Kalau anak-anakku tidak mau, ya mau apapun susah. Ya, seperti anak-anak main game loh. Main game itu kan sulit toh, tapi kalau anak senang, telaten, rajin, akhirnya bisa kan. Coba dipraktekkan dalam pelajaran. Jangan game terus, ya. Game itu merusak, ya, merusak. Kalau kamu sudah kecanduan, bahkan sudah terbawa sikapnya, itu namanya sudah sangat merusak, ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat, ya. Silakan kamu pahami betul, ulang-ulang video ini supaya bisa paham, ya, paham betul. Jadi jangan sampai anak-anak lulus selesai kelas 2 masih belum paham, karena nanti selanjutnya akan sulit, bingung, tambah bingung, dan seterusnya. Alias tambah bingung, terus gimana nanti pelajaran bahasa Arab, lupa. Oke. Apabila ada salah, Ustaz mohon maaf sebesar-besarnya, dan kekurangan juga Ustaz mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.